Apa kabar? Bertemu lagi di The Leaders by Bloomberg Technos bersama saya Dita Erlinda. Nah, kali ini saya sedang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di kantor salah satu perusahaan tambang mineral yang terkenal banget dia di Indonesia. Saya akan ngobrol nanti dengan CEO dari perusahaan ini. Siapa dia? Apa nama perusahaannya? Jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Halo semuanya, apa kabar? Sobat Bloomberg Technos, bertemu lagi di The Leaders bersama saya Dita Erlinda. Nah, di The Leaders kali ini saya akan ngobrol-ngobrol, berbincang dengan pemimpin dari salah satu perusahaan tambang yang terkenal di Indonesia. Semua orang pasti tahu. Sudah ada bersama saya sekarang Bapak Tony Wenas, CEO dari PT Freeport Indonesia atau PT FI. Nah, kita langsung sapa saja Pak Tony. Pak Tony, apa kabar Pak? Baik, sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah. Kamu sehat puji juga, Tuhan. Dita? Sehat Pak. Saya dengar katanya baru pulang dari luar negeri nih Pak. Ya, baru pulang dari luar negeri, baru pulang dari Makassar juga. Makassar, oke. Ya, pulang dari luar negeri langsung ke Bandung, bicara di ITB. Oh, oke. Dan besoknya ke Makassar, baru pulang tadi malam. Siap-siap Pak Tony, Bicara sebelumnya di Unhas. terima kasih banget kami sudah dibolehin main ke kantornya Freeport. Bagus Pak kantornya, nuansa Papuanya kental banget. Iya, kita nuansanya Papua dan tembaga aja. Papua dan Kalau tembaga. diperhatikan semua ornamennya adalah ornamen Papua dan tembaga. Ya, dan saya juga baru pertama kali melihat bentuknya oh ternyata seperti ini. Iya. Yang selama ini kita beritakan, oh iya. Pak Tony, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kalau kita mendengar soal Freeport, itu kan persepsi orang macam-macam nih. Ada yang langsung mengidentikan dengan tambang legendaris di Papua. Ada yang langsung mengidentikan dengan tembaga gitu. Ada yang langsung mendetikan dengan emas. Emas, bener, itu juga. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol langsung nih ke sumbernya Pak Tony. Tentunya Sobat Bloomberg juga pengen tahu nih, apa sih yang sudah dikerjakan Freeport untuk tahun ini nih, tahun berjalan. Kira-kira realisasinya mungkin dari sisi investasi, kemudian produksi, dan tentunya ekspor yang kemarin sempat rame nih Pak. Oke, jadi apa dulu yang pertama, yang mana dulu nih? Ya, mungkin dari sisi ini dulu. Semester 1. Ya, boleh sampai Semester tahun berjalan. 1 itu produksi kita tembaganya 735 juta 735 pound. juta, oke. Kita hitungannya pound. Kemudian emasnya 881 ribu ounces. Oke. Dan itu tercapai targetnya, maksudnya dari forecast kita tercapai. Namun penjualannya nggak sebanyak itu. Kita produksi segitu, tapi penjualannya yang untuk tembaga tuh sekitar 580 juta pound. Emasnya kira-kira 750 ribu ounce. Jadi dari produksi tadi penjualannya nggak segitu. Karena apa? Karena izin ekspornya terhambat sekitar 44 hari. Jadi kita tetap produksi tapi nggak bisa jual. Izin ekspor. Nah, kemarin kan akhirnya Juli ya Pak kalau nggak salah baru Iya, akhirnya diterbitkan. dari 10 Juni sampai akhir Juli, 44 hari. 1,7 juta kuotanya untuk tahun ini. Konsentrat tembaga ya. Iya. Oh, oke. Itu karena ada keterlambatan itu 1,7, yakin ya terrealisasi semua sampai. Itu dari segi jumlah konsentratnya. Iya. Tadi saya bicara soal produk katodanya, produk tembaganya di dalam konsentrat. Oke. Jadi kalau dibilangkan 1,7 juta itu kan dari Juni ya. Jadi kalau total tahun ini kalau kita hitung tembaga dalam konsentrat yang akan kita produksi itu adalah sekitar 1,6 miliar pound. Oke. Kan tadi 735 juta semester 1. Totalnya sampai akhir tahun kira-kira 1,6 miliar pound. Dan 1,9 juta ounces emas. Oke. Namun penjualannya karena keterlambatan izin tadi ekspor. itu terdampak ke full year. Oh, oke. Di mana full year-nya penjualannya untuk tembaga itu ada 1,5 miliar pound. Jadi kira-kira 100 juta pound lebih rendah daripada produksi.
Dan untuk emasnya 1,8 juta ounces, jadi sekitar 100.000 ounces lebih rendah dari produksi. Oke, siap. Kalau itu tadi dari sisi hulu ya. Semester 1 penerima negara tuh sekitar 1,4 miliar dolar. 1,4 miliar dolar dari penerima negara. Freeport, Jadi ya. kalau dikalikan 15.000 itu kira-kira udah 25 triliun ya. 23 triliun lah kira-kira. Kalau full year diperkirakan sekitar 3,6 miliar dolar penerima negaranya. Tapi kalau di hulu tadi, ini masih ngomongin hulu mumpung, kan sempat ada laporan gangguan produksi dan sebagainya kemarin gara-gara keterlambatan izin. Kalau Sudah produksinya terurai enggak, ya Pak? penjualannya yang tidak bisa. Itu Produksinya kita berhasil untuk, walaupun konsentratnya kan itu tempat penampungannya kan nggak banyak. Iya. Cuman sekitar 150.000 ton gudang inventory kita. Jadi begitu gudangnya penuh, ini kita udah taruh di kapal-kapal gitu. Iya, sudah meluber ya. Iya, meluber Iya, sekali. Tapi Tapi itu produksi masalah tetap itu jalan terus. sampai Karena sekarang kita nggak masih- sulit bagi kita untuk menghentikan produksi di hulu. Oh, baik. Makanya tambang bawah tanah ini harus tetap berproduksi. Karena kalau dia berhenti, ini akan sulit sekali, akan menjadi asimetris. Sehingga dari segi faktor safety-nya akan membahayakan. Itu masalah yang overstock ya tadi, meluber sampai sekarang masih Masih, tapi udah mulai sudah mulai berkurang. terurai ya Pak. Oke. Mulai berkurang, tapi tetap masih menjadi kendala. Nah, itu tadi kalau dari sisi hulu produksi ini. Capaian selanjutnya nih mungkin investasi dan mungkin yang sudah terrealisasi mungkin sampai semester 1 dan yang disiapin mungkin sampai akhir tahun. Kita kalau kita bicara investasi kita keluarkan di tambang di hulu ya, di produksi itu ya sekitar 1 sampai 1,5 miliar dolar Oke. setiap tahunnya. Itu antara 15 sampai 25 triliun rupiah lah. Ya. Kira-kira investasi itu tetap berlangsung Itu hanya terus. untuk yang tambang ya Untuk Pak? iya. Kalau untuk Oke. smelternya, untuk smelter yang sedang kita bangun, kita selesaikan itu per akhir Agustus sudah 2,7 miliar dolar. 2,7 itu, nah ini smelter Manyar nih yang sedang banyak disorot tuh 2,7. Tentunya semua pengen tahu progresnya sampai Progresnya per sekarang. akhir Agustus sudah 78%. 78, berarti Mei 2024 yakin on time ya Pak? Kami yakin bahwa Mei 2024 itu sudah mulai bisa beroperasi. Udah commissioning Mei 2024 tuh operasi. Sudah selesai Siap. commissioning. Oke, siap. Commissioningnya pre-commissioningnya di bulan Januari 2024 sampai dengan Mei. Jadi diharapkan bulan Mei 2024 sudah mulai bisa beroperasi. Oke, siap Pak. Dan akan ramp up productionnya itu sampai dengan akhir tahun 2024. Jadi full capacity-nya di Akhir Desember 2024. 2024. Oke. Nah, ini ngomongin smelter lagi nih Pak. Mumpung lagi ngobrol sama Pak Tony, saya juga pengen konfirmasi nih. Kabarnya katanya Freeport lagi punya satu proyek atau akan punya satu proyek smelter baru lagi ya Pak di Papua. Kabarnya begitu. Kabarnya. Oke, boleh kasih kisi-kisi nggak Pak misalnya? Pak, Kita tuh masih lokasinya diskusi apa? terus sama pemerintah ya. Oke, berarti masih belum belum terpetakan gitu lokasinya. Kalau mungkin, terpetakan sudah terpetakan, tapi belum, masih dibicarakan terus dengan pemerintah. Kan ini berkaitan sama rencana untuk perpanjangan IUPK melebihi tahun 2041. Ini saya masih belum bisa bicara. masih preliminary. Masih dalam pembicaraan dengan pemerintah. Tapi benar ya Pak kabar bahwa itu merupakan quote on quote syarat. Itu salah satunya ya. Oke. Tapi kalau misalnya saya tanya, ini nanti bedanya apa dengan smelter yang di Manyar? Saya belum bisa bilang apa-apa karena kita belum bikin Oke. FS-nya juga belum jadi karena belum ada Visibility study-nya kepastian masih akan belum. hal itu kan. Oke, Saya nggak siap. bisa invest suatu sebelum ada kepastian bahwa ini benar nggak sampai perpanjangan setelah 2041. Oh, oke. Berarti menunggu Kan dari saya harus pemerintah justify juga ya Pak. my shareholders semuanya bahwa saya invest ini untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kalau sekarang ini kan investasi kita adalah dengan rencana sampai dengan 2041. Semuanya bisnis plan kita sampai 2041. Oke, siap-siap. Berarti itu termasuk di situ ya, smelter baru, bisnis plan-nya. Nah, tadi kita udah ngomongin sedikit tentang yang sudah dilakukan Freeport 2023. Tahun depan nih Pak, kayaknya akan menjadi tahun yang exciting atau challenging mungkin karena
Kalau dalam bayangan saya ini seperti babak baru bagi industri tambang mineral logam ya, karena khususnya tembaga nih, karena ekspor sudah mulai dilarang konsentrat. Nah, kira-kira itu untuk menghadapi babak baru itu 2024 and beyond, Freeport akan sudah menyiapkan apa, atau mungkin kira-kira ada Kita pergeseran kalau kemana? menghadapi itu adalah bahwa nantinya kan seluruh konsentrat tembaga PT FI akan diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Iya. Jadi produknya udah bukan konsentrat tembaga lagi yang akan dijual. Yang akan dijual itu adalah katoda tembaga, emas batangan, sama perak batangan, dan beberapa mineral ikutan lainnya. Jadi nggak ada konsentrat tembaganya, semuanya dimurnikan dalam negeri. Nah, itu sebentar, sebelum itu, kalau selama ini konsentrat tembaganya Freeport itu porsinya untuk ekspor dibandingkan untuk pasar dalam negeri? Sementara ini 40% adalah untuk pasar dalam negeri, karena pasar dalam negerinya nggak ada yang lain. Cuman ada PT Smelting yang dimiliki juga oleh Freeport, yang hanya bisa memurnikan sekitar 40% dari konsentrat tembaga yang diproduksi PT FI. Berarti nanti kalau Manyar udah jadi untuk katoda dan sebagainya ini akan ada shifting ya Pak mungkin? Jadi lebih enggak, fokus kalau udah jadi ini kan 40%, nanti yang 60% di smelter baru yang sedang kita bangun. Jadi 100% jadinya kan. Oke. Jadi yang akan dijual adalah katoda tembaga, bukan lagi konsentrat tembaga. Nah itu Konsentrat, kalau katoda tembaga sekarang ini PT Smelting itu memproduksi kira-kira 300.000 ton katoda tembaga. Dan 50% itu masih diekspor. Kalau ada yang beli dalam negeri ya mau pastilah. Karena harga tembaga itu kan sama aja, mau jual di dalam negeri luar negeri sama aja. Kalau nanti kemudian smelter baru ini akan selesai dan memproduksi 600.000 ton katoda tembaga, ya harapan kami adalah pasar dalam negerinya juga tumbuh. Oke. Supaya bisa diabsorb di dalam negeri, kan lebih bagus. Shifting mungkin porsinya lebih besar untuk dalam negeri ya Pak? Kita nggak shifting, jadi bukan kita shift. Kalau pasarnya ada, semuanya dijual dalam negeri. Tapi kalau pasarnya nggak ada, ya harus diekspor. Siap. Kan kalau hilirisasi di bidang tambang itu kan sampai dengan metal production, produksi metal gitu kan. Turunannya lagi adalah sudah manufacturing kan. Jadi diharapkan sekarang ini udah ada 2 atau 3 perusahaan yang masuk ke Indonesia yang mau berencana untuk menyerap produksi katoda tembaganya PT FI. Oke, tapi di luar 2-3 perusahaan itu, market dalam negeri untuk ke depan katoda? Sebenarnya marketnya besar, tapi kan tembaga juga masih boleh diimpor. Oh, I see. Terus kemudian juga masih ada scrap tembaga. Jadi kita nih kalau smelternya sudah jadi, maka PT FI akan menjadi produsen katoda tembaga paling nggak nomor 5 terbesar di dunia. Apalagi nanti kalau Aman Mineral juga akan memproduksi katoda tembaga, PT FI dan Aman Mineral itu atau Indonesia lah, itu akan menjadi kira-kira produsen ketiga atau keempat terbesar dunia. Nah ini menarik ya Pak, ngomongin soal pasar dunia, saya juga jadi penasaran. Ini kan mineral logam nih, apapun, apalagi yang untuk kebutuhan baterai dan EV, baik untuk kendaraan maupun baterainya, itu kan lagi disorot sekali ini oleh dunia, lagi jadi perebutan. Gak terkecuali tembaga, apalagi tembaga. Nah tapi saya pengen dengar dari Freeport Indonesia sendiri, dari Pak Tony, outlook-nya soal pasar tembaga ke depan. Jadi tembaga itu 65-70% tembaga dunia itu digunakan untuk menghantar listrik. Karena tembaga itu adalah logam yang terbaik untuk menghantar listrik, terbaik dalam arti kata keseluruhan. Dia juga lentur, bisa dibekok-bekokin. Kalau kabel itu kan bisa dibekok-bekokin, tapi kan nggak apa-apa dia. Itulah tembaga. Jadi sebagian besar itu menghantar listrik. Sementara di dunia ini kan lagi berlomba-lomba untuk membuat energi baru dan energi terbarukan. Sehingga membutuhkan tembaga akan jauh lebih banyak. Contoh misalnya satu wind farm ya, PLT Bayu, itu 1 megawattnya akan membutuhkan tembaga sekitar 1,5 ton. Kalau solar panel itu setiap megawattnya akan membutuhkan tembaga 4-5 ton.
Dan demikian juga PLTA ya, air itu kan membuka tembaga lebih banyak lagi. Belum termasuk juga mobil listrik. Mobil listrik membutuhkan tembaga 4 kali lebih banyak daripada mobil konvensional. Jadi dengan gitu memang permintaan akan tembaga itu naik terus. Jadi beberapa analis memperkirakan memang terjadi kenaikan permintaan akan tembaga. Sementara supply-nya tidak ada rencana pembukaan tambang baru yang signifikan ya, tambang tembaga baru. Di seluruh dunia ya Pak ya? Iya, jadi kelihatannya memang demand-nya akan naik sementara supply-nya stable. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ditanya harganya akan jadi berapa, walau alam katanya. Nggak ada yang tahu harganya akan jadi berapa. Tapi karena kalau harga komoditas itu akan naik dan juga akan turun juga. Iya. Nggak ada yang bisa. Kita nih price taker bukan price maker. Jadi kita berapapun harganya itu yang kita jual. Oke, itu tadi ya kalau pangsa pasarnya makin demand-nya makin tinggi, makin naik, ya saya percaya ya Pak. Tapi tadi kan supply-nya tidak ada penambahan tambang baru dan sebagainya, berarti kompetisi antar pemain tembaga ini makin kuat nih kita price taker ya, bukan price maker. Kalau produsen mobil misalnya, dia bisa tentukan harga jualnya berapa. Kalau harga jual pesaingnya lebih mahal, dia turunin harganya sedikit misalnya, atau itu bisa. Ini kita nggak, price-nya adalah LME price, London Metal Exchange price. Jadi kalau bilang kompetisi adalah kompetisi bagaimana kita bisa memproduksi secara lebih efisien, lebih aman, lebih berkelanjutan. Itu yang menjadi intinya, bukan wah kalau harga naik yuk kita produksi lebih banyak. Nggak bisa juga karena main plan-nya kan sudah seperti itu. Nah ini kan atau harga lagi turun kita berhenti aja produksi, nggak bisa juga gitu. Jadi kita berapapun harga komoditas itu, ya udah kita tetap melaksanakan produksi yang kalau kami mengatakannya sebagai suatu sustainable safe production. Iya. Jadi kan disebut nanti kalau setelah katoda di Manyar jadi dan sebagainya akan jadi mungkin the big three. Ada juga Codelco BHP yang sekarang juga dan tanda kutip berpacu menjadi raja tembaga nih Pak. Nah, yang saya maksud tadi kompetisi di situ. Jadi mungkin dari efisiensi produksi dan sebagainya melawan korporasi-korporasi tersebut gitu yang juga nggak kalah. Jadi mereka kan punya cara sendiri untuk menambang. Kami juga punya cara sendiri untuk menambang. Kami yang menjadi keunggulan Freeport. Kami lebih mementingkan untuk meningkatkan hal-hal atau memikirkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau yang orang lain itu terserah mereka lah. Kalau faktor harga itu juga kita nggak terlalu pikirkan. Yang kita pentingkan adalah bagaimana kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu sustainable safe production tadi. Bagaimana produksi itu lebih aman, lebih efisien, lebih produktif, cost-nya juga lebih terkendali. Itu aja fokus kita. Jadi kalau manufacturing mungkin beda ya. Dia, itu orang jualnya lebih murah, kita turunin harga, nggak bisa gitu kita. Kita price taker bukan price maker. Jadi berapapun harganya, ya kita tetap aja kita lakukan yang namanya sustainable safe production dengan cara yang lebih efisien, dengan produktivitas lebih tinggi, dengan cost yang bisa lebih di-manage. Oke, siap Pak. Tadi udah disebutin soal proyeksi pasar tembaga berikut tantangannya dan sebagainya. Baru tadi yang dimention baru tantangan di hulu bahwa penambangan baru, pembukaan tambang baru tuh akan minimalis. Tapi selain itu juga apa sih Pak tantangan untuk pasar tembaga ke depannya? Baik di dalam maupun luar negeri. Kalau pasarnya ada, cuman harganya aja kan yang naik turun. Jadi pasarnya ada. Kalau di dalam negeri ya ibaratnya harapan kami adalah supaya industri yang lebih hilir lagi yang menggunakan tembaga itu akan muncul. Supaya serapanya juga makin maksimal. Iya, supaya ya bisa mengkonsumsi tembaga dari kami. Kalau enggak ya kami terpaksa harus ekspor. Iya. Dan ekspor tembaga kan sudah produk hilir itu. Iya. Oke Pak. Nah ngomongin soal tadi pasar dalam negeri nih Pak. Kita banyak dengar pemberitaan soal Freeport nih. Sepanjang tahun berjalan aja dari Januari sampai sekarang nih kabar-kabar soal Freeport, kabar pemberitaan desas-desus dan sebagainya itu cukup banyak nih, mulai dari divestasi saham, mulai dari kan divestasi saham udah selesai, 51,2% sudah dimiliki pemerintah.
ekspor. Udah berjalan hampir 5 tahun. Ya, mulai dari ekspor yang agak tertunda tadi izinnya sampai yang terakhir soal pihak keluar nih. Nah, tapi saya pengen tahu dari Pak Tony, stance-nya Freeport sebenarnya soal kerangka besar penghiliran ya, kebijakan pemerintah soal penghiliran mineral logam nih, khususnya tembaga. Sikapnya gimana? Apakah udah cukup? Kami dari tahun 2018 itu udah committed. Oke. Sesuai dengan yang disepakati dengan pemerintah, 51,2% dimiliki oleh pemerintah. Kami juga membangun smelter baru. Ini bagian dari hilirisasi kan. Diberikan waktu 5 tahun sesuai IUPK, tapi kan ada COVID. COVID adalah keadaan darurat nasional pada saat itu, darurat bencana nasional. Jadi itu kan memang sesuai dengan IUPK kami dan peraturan perundangan yang ada. Kalau seandainya dalam keadaan force majeure atau keadaan kahar itu boleh tertunda. Dan kami tertunda 1 tahun, bukan bertahun-tahun, enggak. 5 tahun memang diberikan waktu, harusnya selesai akhir 2023, sekarang menjadi akhir 2024. Dan plan yang baru ini kan sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi kita sesuai dengan IUPK, yaitu kita committed untuk melakukan proses hilirisasi itu. Bukan, kita tidak mengambil stance lagi di sini. Adalah itu komitmen kita akan selesaikan proyek itu yang udah 78%. Proyek smelter sudah spending like $2,8 miliar, itu udah there's no point of return. Oke. Tapi harus selesai. Maksudnya bagaimana dengan iklim usaha nih? Maksudnya yang diberikan pemerintah dalam proses penghiliran ini, apakah sudah cukup akomodatif gitu, atau ada masukan mungkin bagi pemerintah supaya ini bisa lebih optimal? Karena saya yakin Freeport komitmennya ke penghiliran itu intinya ya bagaimana kami bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Kan itu ya project management kita. Memang bukan hal yang mudah, karena ini smelter tembaga single line terbesar di dunia yang dibangun ini. Jadi memang tantangannya juga cukup besar. Kalau dikatakan kebijakan pemerintah, ya ini kan kita sudah progresnya sudah 78%. Dan IUPK kita juga mensyaratkan bahwa kita membayar biaya keluar itu berjenjang, dan kalau sudah lebih dari 50% itu biaya keluarnya 0. Tapi kemudian sekarang kan ada peraturan Menteri Keuangan baru yang menyebutkan bahwa progresnya kalau 70-90% itu biaya keluarnya 7,5%. Jadi ada peraturan baru lagi yang ya ini nggak sesuai sama IUPK kita gitu kan. Kita investor tuh perlunya ada kepastian hukum, keberlanjutan kepastian gitu. Kalau kemudian berubah di tengah-tengah dan nggak sesuai sama apa yang sudah disepakati, kan menjadi kendala. Nanti dunia internasional melihatnya, wah ini nggak konsisten pemerintah. Oke, nah itu soal PMK, Peraturan Menteri Keuangan 71 ya 2023 yang bulan lalu sempat menjadi sorotan publik tentang sikapnya Freeport yang ya McMoran dia perusahaan terbuka, semua orang bisa lihat keterbukaan informasinya di SEC, dan memang ada kata-kata keberatan kan dengan kebijakan tersebut. Nah, tadi Bapak juga udah menyampaikan ada kesepakatan dengan jadi itu tertulis dalam IUPK kita. Oke, tertulis berarti secara ini jelas. Dituji ya, bukan dalam IUPK, dalam izin usaha pertambangan ada persyaratan-persyaratan yang menyebutkan antara lain soal biaya keluar yang mengacu pada Permen 164, dan bahwa tidak akan ada lagi biaya-biaya lain yang akan diterbitkan sampai 2041. Selain yang ada dalam IUPK, itu jelas disebutkan. Baik. Jadi kalau mau dikatakan nanti mau kalau di FCX itu will contest ya, bukan will sue atau will. Jadi kalau seandainya ada perbedaan, kita kan ajukan keberatan. Kalau keberatan ditolak kan kemudian ke pengadilan pajak. Itu memang prosedur yang lumrah, yang lumrah di dalam negeri. Hampir setiap tahun kami juga berperkara di pengadilan pajak karena ada penghitungan atau asumsi yang berbeda antara Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan, ya diselesaikan oleh pengadilan pajak. Jadi itu suatu hal yang lumrah sebenarnya. Tapi ini kan menjadi menarik dan menjadi sorotan publik karena Freeport gitu, nama besar Freeport gitu. Kita juga banyak kasus model PT FI dan kebetulan juga pengadilan pajak, tapi kan tembaga sedang disorot Pak ketika ya itu kan pengadilan pajak adalah venue yang ada ratusan perkara setiap hari yang diproses di
di pengadilan pajak gitu. Jadi itu satu hal yang normal aja, normal course of business loh. Oke. Kalau ada keberatan nggak bisa. Berarti kabar-kabar soal menggugat pemerintah apa itu agak misleading. Assessmentnya yang mau dikonteskan gitu. Oke, siap-siap. Tapi berarti akan membawa itu mungkin ke jalur legal, mungkin lewat pengadilan pajak dan sebagainya. Tapi di luar itu diplomasi atau negosiasi dengan pemerintah. Kita akan bicara juga dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar yang terbaik lah bagi kepentingan semua. Memberikan relaksasi. Dalam relaksasi maksudnya dalam Ini bea keluar gitu. Kita ada UPK kan. Jadi bukan UPK ada relaksasi. Ya disepakati aja yang siap. Bukan direlaksasi seolah-olah dapat pengecualian lagi. Kan gitu. Tapi enggak, yang sudah disepakati yang ada tertulis dalam UPK kan taati itu gitu. Iya. Ya, jadi bukan kita minta relaksasi lagi. Oke, siap. Berarti publik kemudian ini Freeport dapat pengecualian lagi. Enggak, ini kan sudah tulis. Oke, berarti yang biasanya sikapnya Freeport adalah pihak pemerintah yang ingkar janji, quote unquote. Gini, kita investasi itu membutuhkan satu kepastian apa yang sudah disepakati supaya bisa dihitung jangka panjangnya kan gitu. Tapi pada dasarnya adalah kita bicara sama pemerintah untuk mencapai jalan keluar yang terbaik. Ya, tapi boleh tanya nggak Pak? Ini kan beberapa kali ketika dimintai konfirmasi pemerintah, Kementerian Keuangan, SDM. Saya nggak bisa komentar, silahkan tanya sama Kementerian Keuangan. Tapi saya nggak bisa mereka komentari. bilang we will carry on gitu, maksudnya. Saya nggak bisa mengomentari itu lah. Oke, maksudnya akan ada tindak lanjut nggak dari Freeport kalau pemerintah kekeh? Intinya adalah bahwa kami berharap tercapai suatu solusi yang terbaik bagi semua pihak. Oke, siap Pak. Oke, kayaknya kalau kita ngomongin relasinya Freeport dengan pemerintah ini memang selalu menarik gitu Kak. Orang juga kami ini milik pemerintah loh. Iya benar. 51,2%. Orang juga tahun lalu kami berkontribusi kepada negara itu 55 triliun. Ke depan dari 2018 sampai 2041 diperkirakan sekitar 80 miliar dolar atau 1.200 triliun. Iya. Publik juga pengen tahu kan, maksudnya supaya persepsi publik juga ini bukan perusahaan asing, ini juga dimiliki Indonesia. Ini bukan juga dimiliki, ini mayoritas dimiliki oleh Indonesia. 51,2%. Tapi saya juga tertarik bahas soal Pak Tony sendiri nih. Kalau tadi kita udah ngomongin soal Freeport, soal outlook pasar tembaga, soal hubungan dengan pemerintah yang sekarang sedang banyak disorot. Saya penasaran sama Pak Tony sendiri nih, karena Pak Tony kan, menurut saya Pak Tony itu tokoh gitu di industri pertambangan. Rekam jejaknya udah panjang. Pernah jadi CEO di beberapa perusahaan mineral juga yang andal lah ya gitu. Nah, sampai sekarang nih, apa sih Pak yang membuat Bapak jatuh hati dengan industri ini, dengan khususnya tembaga nih sekarang di Freeport? Kalau dibilang jatuh hati, ya terdampar lah istilahnya. Kok terdampar? Jadi saya udah pernah di industri oil and gas, sudah pernah di perbankan, pernah di telekomunikasi, pernah di sektor kehutanan dan pertambangan. Jadi memang yang menarik dari pertambangan itu adalah biasanya kan pertambangan adanya di daerah yang terpencil dan cakupan wilayahnya luas. Jadi kalau daerah terpencil biasanya kan pertambangan itu yang skala menengah ke atas dan besar ya, akan punya rumah sakit sendiri, akan punya pelabuhan udara sendiri, akan punya pelabuhan laut sendiri, akan punya sekolah sendiri. Jadi ada satu semacam kota lah di situ. Dan jadi semua aspek dalam kehidupan kita kan perlu diatur. Jadi itu kan mungkin kalau industri modern lainnya nggak ada yang seperti itu. Sehingga pengetahuan kita kan lebih banyak. Jadi harus mengerti pengangkutan lautnya, harus mengerti pengangkutan udaranya, pengelolaan airport, rumah sakit, sekolah, dan juga ini kan sektor sumber daya alam ini pasti bersentuhan sama masyarakat. Dan ini juga yang menarik adalah bahwa kalau kita memang bersentuhan sama masyarakat, bagaimana kita bisa berperan untuk lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Itu yang membuat saya senang dengan industri pertambangan. Iya, memang menarik sekali. How can we do something more to the community? Tapi Bapak di Freeport sejak udah 6 tahun ya, 2017 kalau tidak salah. Tapi sebelumnya saya di 2001 sampai 2010 di Freeport. Oh, oke. Jadi total udah 16 tahun. 16 tahun. Oke. Nah,
pengalaman yang paling berkesan nih, terutama tadi Bapak udah cerita sedikit soal how Freeport has built the community, tapi yang paling membekas di hati ini Oh, selama jadi pemimpin. yang paling berkesan itu adalah pada saat Presiden Joko Widodo mengunjungi tambang kita Oke. tahun lalu. Iya. Itu yang paling berkesan. Karena Pak Presiden menginap juga di sana, melihat seluruh operasi kita, mulai tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah. Itu semua dia lihat dan dia bertemu sama karyawan-karyawan kita, menyampaikan pesan-pesannya. Jadi itu yang paling berkesan lah. Impresi kepala negara Ya, gimana, karena Pak? sangat kagum dan sangat impresif ya. Oke. Tapi ini yang menarik juga dari Pak Tony, mungkin Sobat Bloomberg sudah banyak yang tahu, tapi mungkin kalau yang belum tahu, Pak Tony ini selain dia tokoh di dunia pertambangan, dia juga berkiprah di dunia musik. Bahkan kalau nggak salah, Bapak masih aktif sebagai Ketua Asosiasi Musisi dan Pencipta Lagu kan? Iya, masih Ketua Umum Persatuan. Passion musik pasti jalan ya Pak, meskipun... Masih dong, itu Oke. kan it runs in the blood already. Oke, siap-siap. Tapi ini kan kalau orang lihat, kayaknya ini dua dunia yang kontras nih antara berkesenian di musik dengan... Nggak tambang. kontras juga. Gimana tuh Pak? Ya, ibaratnya kan menyeimbangkannya? music is a universal language. Oke. Jadi orang di sektor pertambangan dengan musik, ada yang dari perbankan dengan musik, bisa nyatu kemana aja, jadi nggak ada yang kontras. Kamu juga suka musik kan? Tapi Tentunya. bukan kontras dengan Iya. dunia jurnalisme. Iya. Jadi itu adalah complementary sebenarnya. Music is complementary to any profession. Oke, tapi ada nggak Pak value dari passionnya Bapak di musik yang Bapak bawa dalam kepemimpinan Bapak di Oh, Freeport? ada. It's all Gimana, Pak? related lah. Saya selalu menganalogikan adalah mengelola perusahaan itu seperti memimpin satu orkestra. Oh, oke. Dimana kan kita bukan si konduktornya, belum tentu dia ahli main biola atau main cello atau main piano, tapi dia harus bisa mengharmonikan semuanya menjadi satu kesatuan yang indah kan gitu ya. Analoginya menarik banget nih, membawa passion ke dalam gaya kepemimpinan Bapak di Freeport. Oke, Pak, mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, tapi mungkin ada pesan nggak untuk ya Sobat Bloomberg gitu, terkait dengan value gitu yang di bawah Freeport yang ingin disampaikan, misalnya tentang kepemimpinan di Freeport gitu. Kalau PT FI itu punya corporate value yang namanya disingkat jadi sincere, yaitu safety, integrity, Sincere, oke. safety, integrity, respect, commitment, and excellence. Tapi kalau saya sendiri selalu mengedepankan atau pesan untuk sobat-sobat Bloomberg adalah bahwa dalam melakukan apapun profesi dan pekerjaan kita dan tugas kita, lakukanlah dengan jujur, disiplin, fokus, dan tulus. Ya. Ketulusan itu yang kadang-kadang susah. Biasanya kita kalau melakukan sesuatu, kita kerjakan untuk mendapatkan something in return. Tapi sebaiknya lakukan pekerjaan itu atau tugas itu adalah untuk kepentingan tugas itu sendiri. Oh, bagus banget Pak pesannya. Ini akan saya cerna juga nih untuk jadi pegangan saya nih Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony. Ngomong-ngomong Terima buat kasih. waktunya, ini saya tahu Pak Tony sibuk. Setelah saya masih pengen lanjut ngobrol, tapi Pak Tony pasti sibuk, dan kami terima kasih banget sudah diajak main ke kantornya Freeport. Kami juga terima kasih Dita udah dikunjungin kita di sini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, yang lebih panjang dan lebih banyak lagi nih ngobrol. Oke, pasti mau. Iya, terima kasih Pak. Baik, Sobat Bloomberg, itu tadi obrolan saya dengan Tony Wenas, CEO dari PT Freeport Indonesia. Kita akan ketemu lagi di The Leaders pada kesempatan berikutnya bersama dengan pemimpin hebat lainnya. Sampai jumpa.